Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita mulai pengajian kita, yaitu pengajian kitab tafsir surat Yasin ini dengan wasilah pembacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari ayat-ayat atau firman-firman Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Alawil Haddad radhiyallahu anhum. Thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Syekhina Kiai Haji Munawir Kerapia wa Syekhina Kiai Haji Muntahun Nusab wa Syekhina Kiai Haji Abdullah Afandi Kerapia wa Syekhina Kiai Haji Abdul Qadir Kerapia wa Syekhina Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhina Habib Husain Ba'bud Malang wa Syekhina Sunan Pandanaran Al-Bayati wa Syekhina Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjatihi Ibunya Haji Jawarah Munawir wa Syekhina Kiai Haji Mutasim Billah wa Syekhina Kiai Haji Adlan Ali wa Syekhina Kiai Haji Mafur Ali wa Syekhina Kiai Haji Ibnu Sadi Malik, khususan mu'alif hadal kitab ya Allah Asy-Syaikh Hamami Zadah rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita yaitu sudah sampai pada ayat ke-14 yang berbunyi yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemarin kita sudah menjelaskan bahwasanya Allah itu mengutus dua utusan untuk menyebarkan agama, menyebarkan ketauhidan kepada negeri Ashabal Qaryah, yaitu suatu negeri namanya Antokiyah. Diutus dua orang ini selalu didustakan oleh penduduk itu, maka ditambah lagi satu orang yaitu fa'azzazna bitsalits, maka diperkuat dengan satu orang lagi menjadi 3 orang. Di riwayat yang lain diceritakan bahwasanya Nabi Isa mengutus pengikutnya Hawariyin. Hawariyin itu ada dalam Al-Quran, yaitu kalau tadi kita menyimak, karena pondok pesantren itu tarawihnya juz-juzan, tadi kita juz 7, di akhir surat Al-Maidah itu disebut kata-kata Hawariyin. Hawariyin itu adalah pengikut setianya Nabi Isa. Kalau pengikut setianya Muhammad kemarin adalah sahabat. Isa mengutus 2 orang utusan untuk menyebarkan ajaran tauhid. Nah, itu. Kemarin sampai ceritanya itu bertemu dengan syekhnya bernama Habibun Najjar, yang mana Habib Najjar ini memiliki anak yang anak itu sudah lama menderita sakit, akhirnya sembuh.
Di riwayat yang lain berbeda lagi, diceritakan bahwa dua orang utusan ini bertemu dengan syekh, bertemu dengan seorang bapak-bapak tua yang mana buta matanya. Setelah buta akhirnya disembuhkan lantaran dua orang utusan ini tadi dengan izin Allah. Nah, ternyata di negeri Antakya itu ada seorang raja, kemarin sudah disebutkan, raja itu bernama Aftihis, yang mana Raja Aftihis ini adalah salah satu pembesar dari raja-raja Yunani. Sampai situ kemarin. Mari kita lanjutkan. Wa kana min kibari muluki Yunani min ibadatil asnam. Fa'atal khabara ilaihi fada'a hadzaini. Setelah Raja Aftihis ini mendengar berita bahwasanya ada dua orang yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang, akhirnya raja ini memanggilnya, mengundangnya untuk ke istana. Fada'a hadzaini, mereka diundang, dua orang ini tadi bertemu dengan Raja Aftihis itu. Faqala, setelah sampai di istana, raja berkata, "Man antuma?" Siapa kamu ini? Qala, berkata kedua orang laki-laki tadi, "Nahnu rasulani min Isa alaihi salam." Kami ini adalah utusannya Isa alaihi salam, utusannya Nabi Isa alaihi salam. Setelah dua orang laki-laki tadi menjawab pertanyaan raja tadi, akhirnya raja kembali bertanya, "Wa bima ji'tuma?" Apa maksud kalian datang ke sini itu apa? Maksud kamu berdua itu datang ke negeri Antakya itu apa? Datang ke negeriku ini apa? Qala, berkata kedua orang laki-laki tadi, "Linad'uwaka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru ila ibadati may yasma'u wa yubsiru." Kami itu disuruh oleh Nabi Isa, yaitu untuk mengajakmu beserta penduduk-penduduk negeri sini dari menyembah yang tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, kepada ila ibadati may yasma'u wa yubsiru, kepada menyembah zat yang maha mendengar dan zat yang maha melihat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-malik, kemudian raja tadi berkata, "Alana ilahun duna alihatina?" Apakah kita memiliki Tuhan yang lain dari kami? Nah, jadi raja tadi penasaran, apa ada Tuhan selain Tuhan yang kami sembah? Nah, gitu. Kemudian laki-laki tadi menjawab, "Qala, na'am, iya tentu ada. Wa huwa min aujadaka wa rabbaka wa alihatak." Iya, ada Tuhan selain Tuhan yang engkau sembah, wahai Raja Aftihis. Wa huwa, dia itu adalah aujadaka, yang menjadikan kamu, yang menjadikan kita. Wa rabbaka, dan yang memelihara kamu, yang memelihara kita. Wa alihataka, dan juga memelihara Tuhan yang kamu sembah itu. Nah, kedua orang utusan Nabi Isa tadi berkata seperti itu, berkata terang-terangan bahwasanya ada lagi Tuhan selain Tuhan yang kau sembah, yaitu Tuhan yang menciptakan kamu, yang memelihara kamu, yang memelihara Tuhan yang kau sembah. Qala, terus raja tadi tidak terima. Raja Aftihis tadi tidak terima. Dia berkata,
qauman hatta anzura fi amrikuma fatabi'ahuman nas fa'akhadhuhuma wa darabuhuma fis-suq. Setelah mendengar perkataan yang diucapkan oleh dua orang laki-laki tadi, raja tadi marah, menyuruh rakyatnya, warganya, fa'akhadhuhuma, menangkap dua orang utusan tadi, menangkap dua orang laki-laki tadi, wa darabuhuma, sudah ditangkap, dipukul, fisuki, di pasar. Saking jengkelnya raja tadi, seakan-akan raja tadi diejek, diremehkan oleh dua orang utusan Nabi Isa alaihi salam tadi. Nah itu, akhirnya dua orang utusan ini tadi ditangkap, dimasukkan ke penjara, disiksa oleh prajuritnya Raja Aftihis tadi. Wa fi riwayatin Wahbin, dan pada riwayatnya Pak Wahab, Kiai Wahab, anna Isa alaihi salam ba'atha hadzaini rajulaini ila Antokiyah. Sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam mengutus dua orang laki-laki ila Antokiyah, untuk pergi ke negeri Antokiyah. Fa'atayaha walam yasila ilal malik. Kemudian dua orang laki-laki tadi sampai ke negeri Antokiyah, tapi mereka tidak bertemu dengan raja. Fatolat muddatu muqamihima. Padahal dua orang laki-laki ini tadi sudah nginap lama, sudah bermalam lama di negeri Antokiyah tadi, tapi belum ketemu dengan raja, yaitu Raja Aftihis tadi. Ini riwayat dari Kiai Wahab tadi, Pak Wahab. Fakhrajal Malik dzata yaumin ilas Sohra'i. Akhirnya pada suatu hari, pada suatu ketika, Raja Aftihis tadi keluar dari istananya ilas Sohra, yaitu ke padang pasir. Nah, setelah di padang pasir bertemu dengan dua orang laki-laki tadi. Fakabbiron wa dzakarallahu ta'ala. Pas ketemu dengan dua orang laki-laki tadi, dua orang laki-laki langsung takbir, Allahu Akbar gitu. Wa dzakarallahu ta'ala, dan menyebut nama Allah Ta'ala. Mendengar laki-laki tadi mengucapkan takbir Allahu Akbar, takbir, nah biasanya gitu. Faghadibal Malik fa'amara bihabsihima. Raja tadi marah mendengar dua orang laki-laki ini tadi takbir. Fa'amara bihabsihima. Lalu raja ini tadi mengutus kepada prajuritnya untuk memenjarakan dua orang laki-laki ini tadi, yaitu utusannya Nabi Isa alaihi salam. Setelah dipenjara, di dalam penjara, wajil di kulli wahidin minhuma mi'ata jaldah. Setiap seorang utusan tadi itu dicambuk sebanyak 100 cambukan. Nah, ibarat kayak orang melakukan zina, itu dicambuk 100. Nah, dari sini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya menyebarkan ajaran itu harus dengan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Harus dengan cara yang ramah, yang baik, jangan dengan cara yang radikal. Orang yang tadinya itu pingin masuk Islam jadi marah, tidak ingin masuk Islam. Faqalu kadzibal mursalani wa duriba. Warga, yaitu penduduk negeri Antokiyah tadi, mengatakan kepada dua orang laki-laki tadi, wah, dua orang laki-laki ini adalah pendusta dan harus dipukul. Nah, itu.
Tsumma ba'atha Isa alaihi salam. Akhirnya sampailah berita itu kepada Nabi Isa bahwasanya dua orang utusan ini tadi dipenjara oleh Raja Aftikhis. Setelah mendengar berita itu, akhirnya Nabi Isa mengutus kembali Ra'isul Hawariyin, seorang utusan, yaitu pembesar. Ra'is itu ibarat bosnya lah, bosnya dari pengikutnya Nabi Isa, yaitu Hawariyin. Tadi anak buahnya dua orang tadi tidak sanggup karena sudah dipenjara. Akhirnya Nabi Isa mengutus lagi seseorang dari pengikutnya, yang mana seorang itu adalah jenderalnya dari Hawariyin. Wahuwa, yang mana laki-laki itu bernama Sam'un, Pak Sam'un, Kiai Sam'un. Ala atharihima, yang mana Pak Sam'un diutus ini tadi tidak lama setelah dua orang laki-laki tadi dipenjara oleh Raja Aftikhis. Nah, itu. Ini yang dimaksud dengan fa'azzazna bithalith, maka kami perkuat dengan orang yang ketiga. Fadakhala Sam'un hadhil baldah mutanakkiron. Akhirnya Sam'un ini tadi sampai di kota atau di negeri Antokiyah dengan cara mutanakkiron, sembunyi-sembunyi. Menjadi intel, sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Karena Sam'un sadar bahwasanya dia ini masuk ke negeri yang mana negeri itu mayoritas penyembah berhala. Makanya Sam'un secara diam-diam masuk ke negeri Antokiyah. Fadhahaba ila sijni. Setelah sampai ke negeri Antokiyah, langsung Sam'un ini menuju ke penjara. Yang mana penjara tadi dibuat nahan kawan-kawannya tadi, dua orang tadi. Faqala Sam'un lisujani. Setelah sampai di penjara, Sam'un berkata kepada penjaga penjara tadi, uridu an atasaddaqa 'alal mahbusaini bihadhil arghafah. Saya ingin memberi sedekah kepada penduduk atau penghuni rutan, penghuni penjara ini, terkhusus dua orang. Dua orang yang dimaksud itu adalah kawannya tadi. Memberi sedekah apa? Yaitu bihadhil arghafah, memberi sedekah roti. Karena roti itu kalau di negeri Arab itu bahan makanan pokok, primer. Kalau di kita beras, jagung. Kalau di Timur Tengah itu roti termasuk makanan pokok. Tsumma dakhala Sam'un as-sijna. Kemudian Sam'un itu setelah memberikan makan roti tadi, masuklah ke penjara. Berhasil masuk dengan cara dia pura-pura memberikan makan atau memberikan sedekah kepada penduduk atau penghuni rutan tadi. Wa ata indahuma, bertemulah dengan dua orang kawannya tadi yang dipenjara oleh Raja Aftikhis tadi. Wa sa'ala an halahuma. Kemudian Sam'un tadi bertanya kepada dua orang tadi, apa yang sudah terjadi pada kamu sampai kamu itu bisa dipenjara oleh Raja Aftikhis? Apa yang sudah terjadi? Itu. Penasaran Sam'un tadi sampai di penjara itu kenapa? Wa qala qad ajiltuma fil amro falam ta'khudal amro birrafqi. Wa qala, setelah dua orang tadi memberikan penjelasan kepada Sam'un, gini, saya kemarin tuh gini. Akhirnya Sam'un berkata, menasehati kepada dua orang tadi, qad ajiltuma fil amri. Kamu itu tergesa-gesa. Kamu itu berdakwahnya secara keras, tidak dengan cara ramah, tapi dengan radikal, frontal. Kamu itu tergesa-gesa
mainnya nggak santai, slow aslinya. Ini mainnya tergesa-gesa. Falam ta'khudal amro birrafqi. Kamu itu cara berdakwahnya tidak dengan cara lemah lembut, dengan cara santun. Makanya raja menjadi marah dan memenjarakan kamu di sini. Faqad asbaha amrokuma. Kemudian Sam'un tadi memberikan perumpamaan, memberikan contoh kepada dua orang tadi sambil menasihatinya. Kamu itu seperti ini. Saya kasih contoh, kata Sam'un. Ibarat amro imro'atin lam talid fi syababiha fawaladat fi akhiri umriha waladan. Ada seorang perempuan yang tidak punya anak ketika mudanya. Nah, tiba-tiba perempuan tadi memiliki anak di usia lanjut, di usia tua. Baru punya anak, baru melahirkan anak. Fa'aradat an tukabbira waladaha fi zamani qalilin. Sedangkan ibu ini tadi, perempuan tua ini tadi yang punya anak tadi ingin agar anaknya ini cepat besar dengan waktu yang singkat. Ya gimana mau bisa, anak baru lahir pingin cepat besar dengan waktu yang singkat. Dengan cara apa? Fa'at amathu khobzan. Anak kecil ini tadi diberi makan roti oleh ibunya. Namanya anak kecil yang baru lahir, baru berusia 0 bulan, disuruh makan roti ya nggak bisa. Bisanya cuman minum ASI, air susu ibu. Lah ibu ini tadi tergesa-gesa karena dia ingin cepat anaknya tadi. Karena ibu ini tadi pingin agar anaknya ini cepat besar. Makanya dia mengasih makan anaknya tadi yang masih bayi tadi dengan roti. Fal mauludu la ya'rifu kaifat ya'kul. Ya, jelaslah anak yang baru lahir tadi la ya'rifu kaifa ya'kul, enggak bisa makan roti. Belum bisa makan roti. Karena masih kecil, masih belajar, masih butuh pelajaran dari seorang ibunya. Tidak bisa langsung ujuk-ujuk atau tiba-tiba makan roti. Harus bertahap, pelan-pelan, santai. Famathalakuma mithlu hadhih. Nah, kata Sam'un, seperti itulah yang kamu perbuat itu. Kamu itu tergesa-gesa dalam menyiarkan agama, dalam berdakwah itu tergesa-gesa. Ya nggak bisa seperti itu, nggak bisa instan langsung orang itu mau ikut kamu. Harus dengan cara pelan, dengan cara lemah lembut, dengan cara santun. Kita beri contoh, beri teladan yang baik. Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam itu yang dia tonjolkan, yang beliau tonjolkan adalah akhlaknya. Akhirnya dengan akhlak tadi orang jadi ikut, jadi percaya dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikan contoh yang baik sehingga orang yang melihat kita, orang yang mengikuti kita akan yakin, akan sadar bahwasanya oh iya benar, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu ternyata baik, ramah, santun kepada semua orang. Harus moderat, harus wasatiyah ajaran yang kita sebarkan itu. Nah, jadi Sam'un tadi memberikan perumpamaan kepada dua orang laki-laki tadi. Ibarat itu Sam'un ini karena pembesarnya Hawariyin, jadi dia berhak memberikan siraman rohani, memberikan pencerahan kepada dua orang kawannya tadi, dua orang laki-laki tadi yang tergesa-gesa dalam menyebarkan agamanya Allah, dalam menyebarkan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma sami'atuma annal ajalta minasyaiton
wa ta'ni minar rahman. Bahwasanya tergesa-gesa itu datangnya dari setan, wa ta'ni minar rahmani. Dan pelan-pelan, santai, dengan penuh kehati-hatian itu datangnya dari yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Syam'un tadi menasehati kedua orang kawannya tadi, akhirnya Syam'un keluar. Tsumma kharaja Syam'un minasijni. Akhirnya Syam'un keluar dari penjara. Faja'ala yu'ashiru hasyiatal Malik. Hasyiatal Malik. Setelah keluar dari penjara, apa yang dilakukan oleh Syam'un? Syam'un langsung menemui, langsung bergaul dengan para prajurit-prajurit raja tadi, para pelayan-pelayannya raja tadi. Bergaul, dia dekati dengan cara pendekatan, dia ajak ngobrol, dia ajak ngopi bareng, dia ajak makan bareng. Nah, pokoknya penuh dengan pendekatan. Yang dia dekati itu tidak langsung rajanya, tapi anak buah dari raja tadi, prajurit-prajuritnya raja tadi, para pelayan-pelayannya raja tadi. Hatta ansau bihi farafa'u khobarahu ilal malik. Sampai akhirnya prajuritnya raja tadi, pelayannya raja tadi merasa nyaman, merasa senang bergaul dengan Syam'un tadi, karena Syam'un ini adalah orang yang ramah, orang yang baik, pandai bergaul. Akhirnya senang prajuritnya tadi. Akhirnya senang, melaporlah prajurit tadi ke rajanya. Farafa'u khobarahu ilal malik. Dilaporkanlah ke raja-raja, ada seseorang yang baik, baik hati, orangnya enak, santun, ramah. Dilapor. Kemudian raja tadi penasaran. Fada'ahu wa radiya usyuratahu wa anisa bihi wa akramahu. Fada'ahu, maka akhirnya dengan penasaran raja tadi, raja menyuruh atau mengundang Syam'un tadi untuk datang ke istana. Prajurit, tolong kamu undang Syam'un itu datang ke istana. Setelah datang ke istana, akhirnya Syam'un bertemu dengan raja, diajak ngobrol lah Syam'un tadi dengan raja, yang mana Syam'un ini orangnya ramah, terus gampang bercanda, tidak serius, penuh dengan senyum. Syam'un tadi menarik hatinya si raja tadi. Akhirnya warodiya, raja tadi senang dengan Syam'un. Warodiya usratahu, senang dengan cara bergaulnya Syam'un tadi, senang dengan cara tutur katanya Syam'un tadi. Wa anisa bihi, akhirnya raja tadi nyaman, betah, tidak terasa waktu bertemu dengan Syam'un tadi sudah lama. Bahkan wa akramahu, Syam'un tadi dimuliakan. Syam'un tadi itu sampai dikasih makan, dibawa keliling-keliling istana. Karena apa? Syam'un tadi ini pintar, cara berdakwahnya itu pintar. Ya, dengan mengasih contoh yang baik, akhirnya orang jadi senang kepada Syam'un. Setelah Syam'un mendapatkan hatinya, bisa mendapatkan hatinya siapa tadi? Raja Aftikhis tadi, sudah akrab, sudah bisa bergaul, sudah bisa bercanda bareng. Tsumma qala lahu dzata yaumin. Nah, akhirnya tibalah suatu saat Syam'un tadi berkata kepada Raja Aftikhis tadi,
Jadi Sam'un tadi sudah merencanakan atau merancang strategi. Wah, ini sudah aman ini. Raja Aftahis sudah senang dengan saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk pelan-pelan menyebarkan agama Islam ini tadi. Pada suatu hari Sam'un berkata kepada raja, "Ayyuhal malik, wahai rajaku, wahai sang raja, balagoni annaka habista fis sijni rajulaini fadarabtahuma hina da'waka ila ghairi dinik." Saya mendengar, wahai raja, engkau wahai raja pernah memenjarakan 2 orang laki-laki. Kamu juga tidak hanya memenjarakan tapi menghukum mereka karena dakwah yang mereka lakukan kepada engkau. Apakah benar, wahai raja? Fahal kalam tahuma. Dan kira-kira apa sih yang diucapkan oleh 2 orang laki-laki tadi, wahai raja? Jadi Sam'un ini mulai masuk ke pembahasan intinya. Wahal sami'ta qaulahuma. Dan apakah kamu mendengar apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan oleh 2 orang laki-laki tadi, wahai raja? Faqalal malik. Raja berkata, "La, tidak, saya tidak mendengar." Faqad hala baini wa baina dzalikuma ghadabi. Ketika itu, pada saat itu dulu, wahai Sam'un, aku itu marah. Gimana nggak marah? 2 orang laki-laki ini tadi tiba-tiba baru kenal dengan saya, dia bilang takbir, Allahu Akbar. Dia menyebut asma Allah. Saya tidak kenal yang mereka sebutkan itu siapa, ya otomatis saya marah gitu. Qala Sam'un. Setelah Sam'un mendengar apa yang dikatakan raja tadi, Sam'un berkata, "Man arsalakuma ilahuna?" Kemudian 2 orang utusan tadi diundang, disuruh datang untuk menghadap raja dengan Sam'un tadi. Ilahuna, ke sini. Setelah sampai, qala berkata kedua orang laki-laki tadi. Siapa? Raja tadi berkata, "Man arsalakuma ilahuna?" Siapa yang mengutus kamu berdua datang ke sini? Dijawablah dengan 2 orang laki-laki tadi. Allahul ladzi khalaqa kulla syai' wa laisa lahu syarik. Yaitu Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segala sesuatu dan tidak ada sekutu baginya. Nah, 2 orang rasul tadi, 2 orang utusan tadi berkata Allah atas lantaran Nabi Isa alaihi salam. Tsumma qala Sam'un, kemudian Sam'un berkata, "Sofalana sofatahu." Coba kamu sebutkan. Jadi ibarat ini Sam'un ini seakan-akan tidak kenal dengan 2 orang laki-laki tadi, padahal mereka sudah kenal. Tapi seakan-akan Sam'un ini tidak kenal dengan 2 orang laki-laki ini tadi. Akhirnya Sam'un memerintahkan kepada 2 orang laki-laki tadi, "Sofalana sofatahu." Coba kamu sebutkan apa saja sifat-sifat Allah itu. Disuruh nyebutkan sifat-sifat Allah itu. Faqala, maka mereka berdua berkata, "Innahu, sesungguhnya Allah Ta'ala itu Tuhan kami, yaf'alu ma yasha', melakukan sesuatu itu ma yasha', apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan. Wa yahkumu ma yurid, dan menghukumi sesuatu itu apa yang dia inginkan pula." Tsumma qala Sam'un, kemudian Sam'un berkata, "Wa ma atakuma." Tadi kamu sudah menyebutkan sifat-sifat Tuhanmu, sekarang coba kamu sebutkan apa sih
kehebatan kamu itu? Apa yang kamu bawa sehingga kamu itu diutus oleh Allah, diutus oleh Nabi Isa alaihi salam? Qala, mereka berdua berkata, ma yatamannahul muluk, apa saja yang diinginkan oleh raja. Was. Dua orang tadi sampai bilang begitu. Pokoknya apa yang diinginkan raja insya Allah akan kami laksanakan. Mendengar perkataan dua orang laki-laki tadi, fa'amarul malik, akhirnya raja tadi memerintahkan, fa'amarul malik memerintahkan, hatta ja'u biulami matmusil ainaini wa maudi'u ainaihi kal jabhah. Wahai warga-wargaku, wahai masyarakatku, datangkan, bawa kepada kalian semua ke istana ini anak laki-laki yang buta kedua matanya. Matmusil ainaini, yang buta kedua matanya, wa maudi'u ainaihi kal jabhah. Tidak hanya buta, tapi tempat mata ini itu seperti jidat, rata. Nah, kayak gini nah. Jadi tidak kelihatan, bola matanya nggak kelihatan, jadi rata kayak jidat. Famazala yad'uwani rabbahuma hatta insyaqqa maudi'ul basar. Setelah warganya tadi membawa seorang anak laki-laki yang kedua matanya buta, didatangkan kepada dua orang laki-laki tadi, sudah akhirnya beraksilah kedua orang laki-laki tadi. Famazala yad'uwani, maka laki-laki tadi berdoa, memohon kepada Rabbahuma, kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berdoa karena sejatinya yang memberikan sembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Setelah berdoa, apa yang terjadi? Hatta insyaqqa maudi'ul basar, terbelahlah tempat matanya tadi, yang tadi rata kayak jidat, kebuka, ibarat itu dibedah. Nah, jadi ini terbuka matanya, tapi belum ada bola matanya. Setelah terbuka tempat matanya tadi, fa'akhadha bunduqataini minatin. Lalu dua orang laki-laki ini tadi membuat dua bulatan dari tanah. Jadi kayak kelereng, besarannya itu sekelereng tapi dari tanah. Dibulat-bulati kayak buat bakso tapi dari tanah. Fawadu'ahuma fi hadqataihi, ditaruhlah kedua bulatan tadi di kelopak mata, ditaruhlah dalam sini. Nah, dimasukkanlah bulatan tanah tadi ke dalam kelopak mata. Kemudian fasorota muklataini yubsiru bihima, maka jadilah dua biji mata, ya kan, yang dapat melihat. Yubsiru bihima, yang dapat melihat. Setelah kejadian itu, fata'ajjabal malik, kagum raja tadi, terheran-heran, ta'ajub atas perbuatan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki ini tadi. Faqala Sam'un lil malik, akhirnya Sam'un berkata kepada raja, yang mana Sam'un ini tadi aslinya kawannya dua orang laki-laki ini tadi. In sa'alta min alihatika hatta tasna'a son'an mithla hadha. Sekarang gini wahai raja, coba engkau minta kepada Tuhanmu membuat atau melakukan pekerjaan seperti dua orang laki-laki ini tadi, mithla hadha. Fayakunu laka syarafu wali'a lihatika, dengan kemuliaan, dengan keagungan Tuhan yang kamu sembah wahai raja. Faqolal malik, Malik berkata, ya Sam'un, wahai Pak Sam'un, laisali angkasirun maktumun
inna ilahana alladzi na'budu la yasma'u wa la yubsiru wa la yanfa'u. Wahai Sam'un, Tuhanku itu, Tuhan yang kami sembah itu la yasma'u, tidak bisa mendengar, wala yubsiru, dan tidak bisa melihat, bahkan wala yanfa'u, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, seperti itu. Akhirnya raja ini tadi sadar diri. Inilah strategi yang dilakukan oleh Sam'un. Nah, mungkin sampai sini pembahasan kita pada malam hari ini. Ini masih terus ceritanya, masih setengah perjalanan lagi. Sebelum kita akhiri, para pemirsa sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kami tutup pengajian ini, mari kita bersama-sama, khususnya masyarakat Bengkulu Selatan dan umumnya Indonesia, kita selalu mematuhi himbauan, mematuhi instruksi yang disampaikan oleh pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat, terhadap pencegahan penanganan COVID-19 ini, yang mana sudah sampai di Kabupaten Bengkulu Selatan. Tadi sudah dilaksanakan konferensi pers oleh Bupati Bengkulu Selatan bahwasanya di Bengkulu Selatan sudah ada yang positif. Maka oleh sebab itu, mari sama-sama kita laksanakan himbauan dari pemerintah. Jaga jarak, terus jaga kebersihan, selalu cuci tangan. Bila memang dirasa sangat penting untuk keluar rumah, maka kita harus menggunakan masker. Sholat tetap di rumah, sama saja ibadah tetap, tapi instruksi dari pemerintah juga jangan kita abaikan, harus kita laksanakan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita tidak mematuhi perintah atau instruksi atau himbauan dari pemerintah, COVID-19 ini tidak akan berakhir. Maka mari, khususnya diri kita, keluarga kita jaga agar supaya virus corona ini tidak sampai kepada diri kita, kepada keluarga kita. Kemudian kami Pondok Pesantren Ma'rifatul Ilmi tetap menerima pendaftaran santri baru walaupun dengan cara online, yaitu klik link yang sudah disebarkan. Kalau merasa kesusahan, maka cukup SMS atau WA kepada nomor kontak atau nomor HP yang sudah tertulis di brosur atau di edaran-edaran yang sudah beredar di masyarakat. Baik itu santri mulai dari PAUD, RA, MI, MTS, MA, bahkan perguruan tinggi. Kami tunggu kepada calon-calon santri untuk bergabung di Bumi Damai Ma'rifatul Ilmi Bengkulu Selatan ini. Sekian, mari kita tutup dengan bersama-sama berdoa. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wa dinal khusna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.